Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai algoritma penjadwalan CPU dengan nama algoritma priority scheduling. Apa itu? Merupakan algoritma yang mendahulukan proses yang memiliki prioritas tertinggi. Prioritas proses ditentukan berdasarkan 5 hal. Pertama adalah time limit, yang kedua memory requirement, yang ketiga file access, yang keempat perbandingan antara burst proses dengan CPU atau burst time atau lamanya proses dengan CPU, yang kelima adalah tingkat kepentingan proses. Priority scheduling dapat dijalankan secara preemptive maupun non-preemptive, seperti halnya di shortest job first algorithm, yaitu di PS untuk preemptive itu bisa diinterupsi ya, jika ada proses yang baru datang memiliki prioritas lebih tinggi, maka proses yang sedang berjalan bisa digantikan oleh proses yang baru datang dengan prioritas tertinggi. Sedangkan non-preemptive yang tidak bisa diinterrupt, proses yang sedang berjalan diselesaikan terlebih dahulu, lalu proses yang memiliki prioritas tertinggi dieksekusi oleh CPU. Kelemahan dari prioritas scheduling adalah terjadinya infinite blocking atau starvation, ya, yaitu suatu proses dengan prioritas yang rendah memiliki kemungkinan tidak pernah dieksekusi jika terdapat proses lain yang memiliki prioritas yang lebih tinggi. Jadi dari kondisi ini, maka priority scheduling merupakan algoritma yang ada kekurangannya. Tadi ketika prioritasnya lemah, maka sangat mungkin eksekusinya entah kapan. Lalu solusi dari kondisi tersebut adalah hacking. Hacking adalah meningkatkan prioritas dari setiap proses yang menunggu dalam queue secara bertahap, ditingkatkan secara bertahap. Kita lihat dari contoh yang ada, untuk setiap 10 menit prioritas dari masing-masing proses yang menunggu dalam queue dinaikkan satu tingkat. Kita bayangkan, maka proses yang memiliki prioritas 127 dia membutuhkan waktu setidaknya 21 jam 20 menit untuk sampai pada proses tertinggi sehingga bisa dieksekusi tentunya. Untuk urutan prioritas ke 127 sampai ke 0, ya, dengan waktu setiap 10 menit itu naik satu tingkat, maka dia membutuhkan waktu 21 jam 20 menit. Cukup lama sekali dan CPU akan tidak terkondisikan dengan baik. Kasus yang kedua, diketahui 5 proses dengan urutan proses sebagai berikut. Karena ini adalah priority scheduling, maka langsung ditentukan P1 prioritas keberapa, P2 prioritas keberapa, dan seterusnya. Di sini P1 memiliki burst time 7, P2 2, P3 3, P4 2, dan P5 10. Sedangkan untuk prioritas dari masing-masing proses adalah P1 3,
P24, P3, 3, P4, 1, dan P5 adalah 2. Maka dari situ kita susunlah Gantt chart-nya. Tadi kita tahu bahwasanya P4 merupakan prioritas tertinggi, ya. Jadi P4 dieksekusi terlebih dahulu, yaitu 0 sampai 2. Karena waktu prosesnya adalah 2, maka 0 sampai 2. Prioritas kedua adalah P5. Ya. P5 berapa? 10. Maka dieksekusilah dari 2 sampai 10, 12. Berikutnya berapa untuk P1? Kita lihat P1 3, 7, 12 tambah 7 berarti 19. Nah, 19 dan seterusnya sampai prioritas terakhir yaitu P2. Dari sini kita dapatkan untuk waktu tunggunya, ya, waiting time. Waiting time P1 adalah 12, sedangkan P2 adalah 22, P3 adalah 19, P4 adalah 0, dan P5 adalah 2. Maka rata-ratanya waktu tunggunya adalah 12 ditambah 22 tambah 19 tambah 6 tambah 2 bagi 5, yaitu 11 milisecond. Kenapa di sini tidak ada penggunaan rumus waktu tunggu? Adalah waktu dia dieksekusi dikurangi waktu tiba. Kalau dengan kondisi seperti ini, karena tidak ada waktu tiba diketahui, maka tidak perlu mengurangi dengan waktu tiba. Langsung saja waktu eksekusi dikurangi waktu tiba. 12 kurangi 0, semuanya dikurangi 0, hasilnya 12 sama dengan ini. Jadi sebenarnya rumusnya sudah dipakai, cuman karena dianggap adalah semuanya 0 untuk waktu kedatangan, ya, maka tidak perlu ditulis lagi di sini, langsung saja yang ditulis adalah waktu eksekusi, sehingga menjadi waktu tunggu. Tahu sudah didapatkan 11 milisecond. Contoh ketiga, untuk menghitung waktu tunggunya, lagi-lagi di sini kita lihat dari tabel ini kita tidak mengetahui adanya waktu kedatangan, ya, dari masing-masing proses. Jadi kita anggap waktu kedatangan ini 0 semua. Sedangkan ketika nanti ada kasus dengan waktu kedatangan yang berbeda, maka rumus-rumus yang sudah diketahui kemarin bisa diterapkan. Nah, dari proses ini P1 memiliki burst time 10, P2 1, P3 2, P4 1, dan P5 5. Prioritas dari masing-masing proses untuk P1 adalah nomor 3, P2 nomor 1, P3 nomor 4, P4 nomor 5, dan P5 nomor 2. Maka kita susun dari tabel tersebut adalah Gantt chart-nya. Dari Gantt chart ini, ya, 0, 1, 6, 16, 18, 19. Ini diurutkan saja, tinggal berdasarkan prioritas. Ingat,
Catatan di awal, untuk yang non-preemptive maka proses yang baru datang tidak dapat mengganggu proses yang sedang berjalan. Sedangkan preemptive, jika ada proses yang baru datang memiliki prioritas lebih tinggi, maka proses yang sedang berjalan bisa dialihkan ke proses yang baru datang. Nah, ini adalah contoh yang umum dianggap kedatangan nol semua, jadi dianggap non preemptive ya. Kalau ada preemptive maka tergantung prioritas mana yang datang lebih dulu dan nilainya berapa untuk prioritas tersebut.